Halo ya traders. Nah, jadi kali ini saya akan review hasil mingguan dari EA87FX Pro. Nah, EA ini sudah masuk minggu keempat ya. Minggu keempat berarti sudah 1 bulan pemakaian. Dan EA ini developernya Om Harry Aaron Pitu ya. Jadi kalau misalnya berminat dengan EA ini bisa kontak Om Harry ya. Untuk kontaknya saya taruh di deskripsi. Nah, kemudian untuk informasi ya, ini saya pakai di SAUUSD ya, di gold ya, karena memang rekomendasi Om Heri di gold. Kemudian untuk modal ya, awalnya sih untuk tester 1000, kemudian 1000 sen ya, kemudian karena ini akun sen, kemudian saya tambahkan ke 9.900 ya, 9.000. Jadi kiranya 110-an USD deh untuk modal awal ya. Jadi untuk kayak ini juga pakainya auto load ya, auto load. Dan loadnya di sini gimana ya bilangnya, martingale ya, cuman martingale-nya ini kebalik ya. Jadi kalau misalnya masih floating minus ya, karena ini pakai auto load, jadi dia akan kalkulasi dari equity ya, dari equity. Jadi kalau misalnya floating lagi minus, jelas equity-nya akan berkurang ya, equity yang berkurang. Nah, itulah yang dikalkulasi oleh ya ini untuk open load ya. Sehingga kalau misalnya load awalnya besar ya, karena equity semakin berkurang, load ketiga akan lebih kecil ya, lebih kecil, equity-nya berkurang terus kayak gitu. Jadi bukan dari balance. Kalau misalnya ya martingale lain kan melihatnya dari balance tuh, atau misalnya cuman load eksponen ya, load eksponen banyak sih, load eksponen, load multiplier. Jadi load awal berapa kemudian dikalikan kayak gitu. Tapi ini auto load, jadi benar-benar dari equity-nya, jadi bukan masuk ke marti. Kemudian untuk TP-nya ya, TP-nya adalah 87, makanya ya ini namanya 87FX Pro ya. Kemudian setelah itu kalau misalnya salah arah ya, otomatis akan buka open posisi lagi kedua ketiga, dan TP-nya akan di ya, kalau nggak salah fraging, kemudian close ya. Kemudian close-nya di sini ada dua tipe. Yang pertama yang kena TP ya, 87. Yang kedua adalah close by ya, close all by persen ya, persen risk ya. Kayaknya 2% itu deh. Jadi dia akan close di 2%-an itu, close all ya. Jadi bakal close price-nya beda-beda karena close all-nya juga beda ya. Maksud saya di sini beda di detik, karena kisaran 1 detik itu price-nya, apalagi kelas masih kuat, itu bakal slip peak ya. Jadi bakal naik turun tuh cepat gitu channelnya. Oke, jadi untuk hasil 1 bulan ini saya juga akan cek untuk drawdown-nya seperti apa. Jadi mari kita cek. Kosong guys, keren. SAUUSD lagi. Ini air terjun bener, ini kan naik tuh, ini kan naik tuh seret ini, terus dia air terjun. Ini bener-bener parah ini SAU, ini bener-bener nggak ngotak ini apa sih ya ini loh. Padahal ini lagi news ya, di sini nih news ya, hari Jumat kemarin ini news nih lagi turun. Kemudian per USD lain itu juga XXX USD semuanya turun gitu, tapi dia malah terbang sendirinya gitu. Otomatis setelah terbang ini, karena per XXX USD turun, masih otomatis akhirnya mengikuti turun drop. Nih parah sekali, parah bener-bener. Kalau misalnya ada yang follow trend nih, Mira masih analisa, oh masih trennya masih kuat, naik. Sedangkan sekarang tuh bisa MC itu. Dan kerennya kosong men. Ini udah kosong, ini padahal lagi badai. Oke, kita cek. Oke, ternyata sudah ada close profit tuh. Buy kena tuh, sell juga udah kena. Mantep banget emang. Oke deh. Oke.
Mari kita cek ya. Untuk minggu 4 dari tanggal 6 sampai dengan tanggal 10. Sip. 515 sen ya. 5 USD lumayan nih. Dari lot berapa? 0,24 tuh ada. Tuh ini ada martingale ya. Jadi kemudian kedua 3, 22, 21. Gimana ya bilang martingale? Soalnya ini auto load ya, bukan marti ya, gimana? Oke, saya koreksi ya. Jadi ini bukan martingale tapi auto load. Jadi posisi keduanya pakai auto load juga. Jadi bukan posisi marti ya. Karena pakainya auto load. Auto load by equity. Oke, jadi mari kita cek hariannya aja ya. 6 Juni. Kemudian di sini jangan pikirin pip step ya, bener-bener jangan pikirin pip stepnya, karena memang AI ini dia open berdasarkan logiknya, bener-bener momennya kata untuk di logiknya kena ya pas itu. Oke, ini tanggal 6 ini dari tanggal 1 ya ada floating lumayan nih 142. Yang marti cuma yang marti lagi kebiasaannya saya marti. Jadi nah yang floating cuma ini 1 2 3 ini aja. Jadi yang ini ketiga langsung close ya, close all. Ini close all ya. Oh, ini close all ya by TP ya, kena TP averaging. Ini kena TP averaging nih. Tuh. Ya. Kemudian ini sisa bener by 87 ya. Ini bener by 87. Oke. Tanggal 7. Oke, dapat 73. Ini by TP 87. Nah, ini tuh close-nya beda tuh di price-nya ini, karena memang close-nya 1 jamnya tuh. Jamnya cuma ada 2 detik lagi 02 close ya. Jadi price close-nya beda ya, karena memang sama price di tanggal 8 kosong. Oh, kayaknya ada floating. Oke, sip, kosong. Lanjut lagi tanggal 9. Ada floating berarti ya. Tanggal 7 bertanggal 8 belum close ya. Tuh, saya nggak akan melihat untuk pip stepnya jaraknya berapa ya. Kemudian di sini, oh di sini dia close-nya tanggal 8 ya, ada dia pokok 9 dia open price lagi, jadi 3 4 5 6 ya, 6 dan close by persen ini ya, close all ya. Tuh, karena ini berapa detik sih jaraknya? Ini aja terakhir 04, kemudian ini 05 1 detik ya, 07 08 11. Berarti memang kisaran berarti dari yang terbawah ya. Kalau misalnya udah ada yang close all di sini ya, mau close all nih by persen, kemudian dia akan close dari paling bawah ya, dari paling profit paling banyak itu, dari paling bawah ke loss ya, dari profit paling banyak ke loss gitu. Kemudian jadi akan close-nya 1, makanya dia kisaran di ada perbedaan di 1 sampai 2 detik ya. Kayak ini 1 detik ya, kemudian 2 detik ya, 1 detik lagi, 2 detik lagi, kemudian 1 detik kayak gitu. Oke, kemudian lanjut ini TP ya, TP sip. Target tanggal 10. Wah, tanggal 10 ini lagi badai yang tadi itu loh. Lagi terbang gitu dia, padahal dia terjun, dia nge-fly sendiri, anjay. Oke, tanggal 10
Dapat banyak nih, 2237. Dapat banyak nih. Oh, ini pas nih. Ini dari tanggal 9 dia nge-sell kan. Nge-sell pas banget, ini badainya turun. Pas banget turun, akhirnya close ya, close ini kena TP lah juga. Ini turun kena juga. Turun kena juga. Abis itu buka lagi posisi buy ya, akhirnya keren sih ya, posisi buy terus dia terbang. Oke, sip, lumayan sekali ya, keren. Terus hari ini yang hari ini dan sekarang lagi adem ya, adem banget nih, lagi ini lagi turun ini, sama sekali nggak ada open posisi lagi gitu, adem sekali. Oke, sekarang balance saya ya di 126,84 ya, berarti udah gross sekitar 20%an. Ini sebulan ya, sebulan 20%an. Ya, menurut saya 20% sebulan itu udah bagus banget gitu loh. Bener, jadi 10% ke atas itu kalau misalnya ada EA 10%an lah ke atas itu sebulan itu udah kriterianya udah bagus gitu. Jadi tetap stay aja walaupun 10%, berarti kalau misalnya untuk BIP-nya berarti perlu 10 bulan ya, 10 bulan. Tapi kalau misalnya konsisten ya bisa aja kita pakai jangka panjang kan. Biar kita bisa duduk diam dapat duit ya. Jadi biar nggak usah kerja lagi. Oke. Nah, makanya perlu yang adem ayem yang bisa dipakai jangka panjang. Oke. Sip ya. Nah, mari kita cek untuk drawdown-nya. Nah, ini dia ya. Ini drawdown-nya. Oke. 14,7% drawdown selama sebulan. Kurang dari 20 ini sudah masuk bagus ya. Tuh. Kemudian win rate-nya itu 78,2%, loss rate-nya 21,8%. 78% tuh. Ini keren juga kan. Oke. Mari cek ya drawdown-nya sini berapa sih. Nah, ini dia, turnya sampai 1705 USC ya, US cent, 14,67%. Oke. Seperti benar ya, grow-nya sekitar berapa? 23%. Lumayan kan ya? Sip. Ini keren sih. Semoga bisa konsisten terus seperti ini ya. Apalagi kalau misalnya ada badai, bisa adem ayem, bener-bener bikin jantung aman ya. Jantung aman gitu. Oke, sip deh. Oke ya, mungkin itu aja untuk review kali ini. Saya tetap gunakan ini ya sampai expired ya. Ini kayaknya bulan Agustus expired ya. Apakah saya diberi perpanjangan ya? Nanti coba saya tanya aja lagi kalau misalnya udah mau expired. Oke lah, sip. Kalau misalnya ada yang berminat, silahkan langsung kontak ke Bang Heri ya untuk EA-nya sendiri. Oke. Jadi akhir kata saya ingatkan kembali untuk disclaimer bahwa segala jenis investasi dapat menyebabkan Anda kehilangan uang. Jadi bijaklah dalam berinvestasi, gunakan uang dingin atau uang yang Anda sudah siap kehilangan. Apalagi trading merupakan high risk atau risiko yang tinggi. Oke. Jadi cukup sekian dulu, sampai jumpa dan terima kasih.